At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjur At-Taqwa, dia satu ayat yang penting bermanfaat. Bersama moderator anda, Ustaz Ramlida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam yang penuh keberkahan ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu, yaitu dalam forum Anjung At-Taqwa, yang mana forum kita pada malam ini bersiaran secara langsung di Sabah FM di Masjid As-Adah, Kampung Pimping Membakut. Baiklah, pada malam ini insyaAllah kita akan membicarakan satu lagi tajuk forum kita yang bertajuk Dekat Padamu. Dekat Padamu ni kita akan dengarkan kupasannya daripada dua orang ahli panel kita yang sudah pun berada di atas pentas kita pada malam ini. Baiklah, sebelum itu saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Daud Yusuf, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah dan merupakan adun N23 pengawan, kerana pada malam ini dapat bersama-sama. Tidak dilupakan juga Tuan Haji Samin Najumuki, Pengarah Yadim Negeri Sabah. Seterusnya Encik Razani Baba, merupakan pengurus Sabah FM. Tuan Haji Yaakob Osman, pegawai daerah Membakut, ketua daerah Membakut, minta maaf. Seterusnya pengurusi Masjid As-Adah Kampung Pimping Tuan Haji Zaini Abdullah. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baiklah, pada malam ini forum Anjung At-Taqwa kita adalah anjuran bersama Badan Dakwah Daerah Kecil Membakut, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Membakut, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah, RTM Sabah FM, dan semestinya tuan rumah kita pada malam ini Masjid As-Adah Kampung Pimping Membakut. Baiklah, ahli panel yang saya maksudkan tadi ialah berada dekat dengan saya, berbaju hijau ke biru ni Ustaz? Modern, lebih kuranglah. Yaitu Dr. Isra Ramli, merupakan pensyarah Kanan Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar wabarakatuh. Doktor? Alhamdulillah. Bertolak jam berapa tadi Doktor? Dari KK ya? Terus asal terus pergi ini lah. Non-stop. Tapi yang kita mau ialah mudah-mudahan Doktor sihat lah bersama-sama dengan kita malam ini, insyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya di ujung sana tidak asing lagi Ustazah Lidis Mulyani, merupakan pegawai ceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahil. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik Ustaz. Sihat. Saya kalau melihat Ustazah ini senyum, dapatlah kita semangat untuk bersama-sama di atas pentas ini, insyaAllah. Baiklah hadirin hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada yang berbahagia Doktor. Kita Doktor sekarang ini berada di tahun 2020. Dulu disebut wawasan 2020. Okay? Jadi Doktor, persoalannya, usia kita sudah meningkat, tetapi apakah amalan kita juga meningkat? Apakah ibadah kita juga sudah meningkat? Dan apakah sebenarnya langkah seterusnya untuk kita meningkatkan ataupun dalam kita melalui kehidupan kita yang akan mendatangi? Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Moderator, Ustaz Ramli Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sahabat ahli panel, Saudara Lidis Mulyani, kabar saudara? Lama tidak bersparing. Rupanya sparring di jauh sana, dekat Kuala Penyu.
Itulah kehebatannya bila kami ini berjumpa jauh-jauh ya, dekat-dekat memang tidak akan jumpa. Sama lagi kita dengan jiran, hari raya baru jumpa, terkejut jiran sudah besar. Begitulah ceritanya hakikat hidup kita. Kita tidak tahu. Dan ada orang tidak tahu bahwa hari ini berapa bulan Islam. Ada yang bilang Rabiul Awal, Jadi saya malas bagi tahu, Google saja, Google banyak. Cuma sekarang bulan purnama. Bila bulan purnama maknanya di pertengahan bulan Islam. Jadi terhormat yang berhormat Datuk Dr. Yusuf, Tuan Haji Sami Nongki, seterusnya pengurusi Masjid As-Sa'adah, Kabu Bimping Bofot, Datuk-datuk, datin-datin, Tuan Haji, Puan Hajah, Ustaz, Tuan Guru yang dirahmati Allah sekalian. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Bila Tuan Moderator, Muslimin dan Muslimat pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah sekalian, yang di sini di Kampung Bimping, yang di luar sana di radio dan sebagainya, bila saja Ustaz Ramli mengemukakan sesuatu persoalan tentang ibadat kita ini, kadang bila tahun baru, kau mau jadi apa? Kau mau buat apa tahun baru? Tutup account, buka account, itu sudah semestinya biasa. Dan kadang-kadang ditanya di sekolah, ditanya oleh guru, ditanya oleh ustaz, apa azam tahun baru ini? Mau skor UPSA, mau skor PT3, mau skor SPM, mana yang mesti mau tingkatkan dia punya pointer ataupun dia punya CGPA ataupun dia PNGK, dan ada yang meniaga mau maju dan sebagainya. Itu sesuatu yang lumrah dan memang itu sesuatu yang harus kita ada azam dan kita ada sesuatu yang hendak kita buat. Sama ada benda itu bersifat dunia ataupun akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau rebutlah apa saja negara akhirat itu yang kau mau, tapi jangan kau lupa nasibmu di dunia. Kita orang Islam tidak boleh sembahyang saja 24 jam. Kita orang Islam tidak boleh berniaga saja 24 jam. Kita orang Islam mesti balance. Sama juga tayar kereta. Kalau tidak balance, tidak sampai di Bimping. Terpaksa mundur ke tepi ataupun singgah di papan sebab tidak balance. Sama juga kita orang Islam. Kalau tidak balance, tidak sempurna kita punya kehidupan, bagaimana kita mau cakap seperti mana yang kata tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang beriman, kau lihatlah apa kejadianmu besok. Maksudnya apa kejadianmu besok? Apa kau nanti akan jumpa Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban yang akan diberi oleh Allah? Yang diberi oleh Allah setelah kita ditanya. Sama ada kita diberi buku sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kita tidak tahu. Tuan Haji Samin sebut tadi dalam tazkirah selepas maghrib, kita tidak tahu bila kita akan pergi. Kita tidak akan tahu. Jadi wattaqullah, bertakwalah kau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Allah akan memberikan perkabaran apa yang kau buat nanti di akhir kelak. Tapi ada seorang kanak-kanak ini, bila ditanya di sekolah, kau mau jadi apa, Wak? Ini kan di sekolah, sekolah Bimping. Jadi bunyinya berunai sikit. Kau apakan, Wak? Apakan kejadianmu besok? Anita. Tiba-tiba sampai seorang pelajar ini. Apa azam kau? Saya Ustaz, saya mau khusyuk sholat. Jadi cikgu ataupun Ustaz pun bertanya, kenapa mau khusyuk sholat? Orang lain mau lulus, orang lain mau hebat, kenapa kau mau khusyuk sholat? Saya mau khusyuk sholat sebab Allah bagi tahu dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu ramai, tapi yang paling berjaya orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang orang mukmin itu bila dia salat dia sangat khusyuk. Dan itu saya mau cikgu, sebab saya dah khusyuk tahun lepas. Saya mau khusyuk tahun ini. Maka oleh itu, pendengar muslimat pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah,
tentu saja apa yang kita raih adalah sesuatu yang sangat kita mau bila berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau lakukan? Tidak kiralah di masa mana sekalipun apa yang kita mau buat ialah seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang setiap masa, saya rasa setiap hari ada dalam radio IQ. Yuztanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu 5 perkara sebelum datang 5 perkara? Yang semua kita tahu. Semua kita tahu. Sebelum kita sibuk, masa kita ada ruang, kita raih ruang masa yang kita ada itu sebelum kita sibuk. Sebelum kita sakit, sebelum kita mati, sebelum yang 5 perkara tersebut yang jelas sangat disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi jika kita tidak dapat rebut 5 peluang tersebut, jadilah kita yang sangat orang yang sangat rugi. Kita tidak dapat rebut apa yang diberi oleh Nabi SAW, sehatannya, ruang masanya, kayanya, kemudian hidup kita sebelum mati kita. Semua itu adalah merupakan perkabaran kepada semua kita sedang muslimin muslimat dan pendengar Sabah FM. Itu semua kita kena rebut 5 perkara. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5. Itu sebabnya dalam hadis lain disebut oleh Nabi, ni'matan, 2 nikmat maghbun, sangat dilalaikan ataupun dikabuli manusia ini. Katsirun minan nas. Apa dia kata Nabi? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan ruang masa. Maka ruang masa yang ada tidak digunakan untuk kita beribadah, dan kesehatan kita tidak guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya cukup setakat itu untuk pusingan pertama Tuan Menteri. Kita akan bersambung di pusingan seterusnya. Allah. Terima kasih yang berbahagia Doktor. Doktor ada menyebut tadi takwa sesuai dengan disebut Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebelum saya beralih pada panel kita yang kedua, saya ingin mendengar suara orang membakut Ustazah. Saya mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat kalau ada pendengar radio Sabah FM yang ada di kereta, drive kereta macam mau mencut, mau pergi membakut ni, mau dengar ceramah kita ataupun forum kita pada malam ini. Baiklah, kita beralih pada panel kita yang kedua. Ustazah Lilis sebagai seorang wanita atau muslimah, kita juga menghadapi berbagai cabaran dan dugaan dalam melalui kehidupan. Jadi Ustazah, bolehkah Ustazah kongsikan siapakah role model ataupun contoh ikutan sebagai sumber inspirasi dalam membina kekuatan diri sebagai seorang wanita atau muslimah? Silakan. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang saya hormati, dip jemputan, dip kehormat, khususnya ahli panel yang saya segani, Ustaz Isra, hadirin hadirat, dan tidak dilupakan pendengar Sabah FM. Bagus banget. Sebelum kita cerita tentang idola, alangkah baiknya saya cerita tentang kehidupan dulu. Puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini ibaratnya sebuah pelayaran. Mau menuju ke satu destinasi. Makin kita ke tengah lautan, ombak makin kuat.
Betul kan? Kapal pun makin goyah. Walau macam manapun, apabila nahkoda itu pandai mengemudi dengan baik, ditambah dengan anggota-anggotanya pun begitu, maka destinasi yang kita inginkan akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Itulah namanya kehidupan. Artinya bukan namanya hidup kalau kita tiada ujian. Bukan namanya hidup kalau kita tiada cabaran. Betul kan? Jadi kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah bagi cabaran dengan kita? Tujuannya satu, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita banyak berhenti dengan Allah, supaya kita banyak meminta dengan Allah. Itulah salah satu hikmah di sebalik ujian yang kita dapat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau ujian datang dengan kita, dekati Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa sahaja. Setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya Allah akan makbul. Jadi itulah salah satu hikmah kenapa Allah uji kita. Jadi puan-puan jangan kata begini, kenapa laku ini ujian bertubi-tubi. Kemarin lain ujiannya, hari ini lain ujiannya. Kenapa aku ini begitu? Kenapa? Jawabannya Allah sayangi. Dan Allah tidak akan menguji kita kalau kita tidak mampu. Kenapa kita ujiannya kuat? Karena kita hebat. Siapakah yang dijadikan role model untuk kita supaya kita lebih tabah dalam menghadapi ujian? Tiada lain, tiada bukan adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui siapa baginda Rasulullah, seluruh dunia memberi iktiraf, pengiktirafan kepada Rasulullah. Ini adalah berjiwa kental, akhlakul karimah, orang hebat, buat ibadah, mantap hidupnya. Sehingga Rasulullah ketika baginda masih ada di dunia ini dijamin oleh Allah syurga. Masih juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah orangnya hebat, Rasulullah orangnya kuat beribadah, tetapi cabarannya pun kuat sekali. Maka dengan demikian makin Rasulullah diuji, makin Rasulullah dicabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cabaran hidupnya, Rasulullah makin dekat. Untuk sholat Rasulullah dalam rangka mendekatkan baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan 5 waktu ya, tetapi 6 waktu. Apakah sholat baginda 6 waktu itu? Yang satu waktu adalah sholat tahajud. Itulah sebenarnya benteng pertahanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Rasulullah yang cintakan Rasulullah, maka mulai hari ini kita tambahkan lagi ibadah. Tadi Ustaz sudah menerangkan kalau kita beribadah ini jangan hanya untuk di dunia sahaja, tetapi yang penting pun akhirat jangan dilupakan kan Ustaz. Jadi untuk menambahnya kita tambah satu waktu sholat, yaitu sholat tahajud. Di mana sholat tahajud ini rupa-rupanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya untuk menjadikan diri kita sabar terhadap berbagai ujian, terhadap berbagai rintangan yang ibu-ibu hadapi pada hari ini. Jangan risau ibu-ibu ya, kalau ujian datang itu tandanya Allah sayang. Bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Allah? Setiap waktu ingat dengan Allah, bahwa bersujud, banyak berzikir, dan selebihnya menerima apa yang ada, apa ketentuan yang Allah bagi kepada kita dengan cara reda. Insya Allah kalau reda itu ada pada kita, hidup jadi berat menjadi ringan, hidup susah pun menjadi senang. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baiklah Ustazah, terima kasih atas pencerahan Ustazah tadi ya.
semestinya role model kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaraslah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi ini membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan saja manusia, baik binatang, tumbuhan dan sebagainya, membawa rahmat ke seluruh alam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin Allah sayang, semakin hebat ujiannya. Begitulah dalam kehidupan kita. Baiklah, beralih kepada panel kita yang pertama. Ustaz, Dokter, sesuailah tajuk kita pada malam ini, dekat padamu. Manusia ini kadang-kadang diuji dan kita terasa hidup kita berat, kadang-kadang kita rasa sempit. Jadi sebagai seorang Muslim, Dokter, apakah sepatutnya yang kita lakukan bila diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan, Dokter. Jazakallah khair. Muslimin dan muslimat pendengar kebaikan yang dirahmati Allah sekalian. Ibu-ibu, oke kah? Alhamdulillah. Ibu-ibu ini bergerak kaki ke sana kemari. Kalau Allah kira Allah Akbar, malu nak bagi surga. Masak lagi apa semua. Doa mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan mereka surga ya Allah. Amin. Tidak ada yang lebih layak tempat mereka itu melainkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Muslimah pendengar sahabat FM, selalu kita keluh kesah. Kadang-kadang keluar perkataan bombastik sabar, astaga. Kadang-kadang keluar astaga. Ini menggatal lah, bukan dipimpin. Kadang-kadang keluar benda-benda seperti itu. Seolah-olah kita tidak tahu rukun iman ada berapa. Rukun iman ada 6. Semua orang yakin Allah, selesai masalah. Semua orang yakin malaikat, selesai masalah. Semua orang yakin Rasul, selesai masalah. Semua orang yakin kitab, selesai masalah. Semua orang yakin kiamat, selesai masalah. Tapi yang jelas orang tidak berapa yakin qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mau lahir jadi Brunei? Siapa mau lahir jadi Bajau? Siapa mau lahir jadi dusun? Tiada siapa mau. Siapa mau lahir tiba-tiba gelap? Siapa mau lahir tiba-tiba pendek? Tiada orang mau. Siapa tiba-tiba lahir duduk di Afrika Tengah? Siapa mahu lahir duduk di Papua Nugini? Datuk Lee Chong Wei, pemain nomor 1 badminton Malaysia. Siapa tidak mau jadi seperti dia? Contoh. Semua orang mau, tapi qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir jadi orang Brunei, lahir duduk di kampung Pimping. Tidak payah pergi 1B, tidak payah pergi sibuk-sibuk di KK Pejen. Sini aja Pak. Sangat pelik orang Pimping mau kerja di KK. Itu sangat pelik. Baik-baik di sini kau mau pindah pergi sana, itu cari bala. Kita mencari sesuatu daripada yang seronok kepada yang berat, itu kita cari pasal. Tapi qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak boleh runding. Sebab Allah telah tentukan setiap kita ini ada bedanya. Itu sebabnya ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia ini beranggapan bahawa apabila mereka mengatakan mereka ini beriman kepada Allah, Allah akan lepaskan begitu saja. Tidak. Wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita mau surga, selagi itu Allah uji. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hari-hari doa, tidak ada orang tidak hafal doa itu. Terutamanya tarawih. Bilal lagi lah hafal terus. Tidak ada orang tidak hafal Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan bila kita mau surga, dia bukan percuma. Dia harus diberi bayaran yang kita harus bayaran tersebut kita garap dengan apa yang kita buat setiap masa. Tidak semua orang perlu jadi ustaz. Tidak semua orang perlu jadi macam YB kita. Tidak semua orang perlu jadi macam saya, macam Suzalidis, macam Ustaz. Orang perlu seperti itu. Sebab Allah bagi keadilan kepada kita semua. Tidak semua anak kita perlu jadi tahfiz 30 juzuk. Alhamdulillah. Tapi Allah berikan kepada seorang rebellion. Kau baca saja Allahu Ahad satu Quran, pahala. Tapi malamnya kita awal-awal pagi WhatsApp.
awal-awal pagi Facebook. Qul Allah tidak baca lagi. Alhamdulillahillazi ba'da ma ta'ana pun lupa sudah. Buka-buka handphone. Mana handphone saya? Di mana kau letak? Boleh gaduh, hilang handphone. Hilang dompet, tiada masalah. Tapi jangan hilang handphone. Dulu ibu-ibu kita tidak pandai pun masak kicap segala di dapur, selesai masalah. Sejak menjak nih, delay saja. Rupanya ada grup ibu-ibu. Tidak salah silaturahim. Tapi itu salah satu ujian akhir zaman. Maka untuk kita hadapi benda-benda ujian seperti ini, yang pertama macam saya cakap tadi, kita kena redha qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin benda tersebut. Sami'na wa ata'na. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua sekali, sebalik daripada kita redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita kena pastikan bahawa kita mendapat kebaikan dan kita rebut kebaikan yang ada. Minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Untung saja siapa yang duduk di tepi masjid. Bila orang tanya, kau mau cari rumah di mana? Aku mau di tepi laut, ada angin, nampak sunset turun, matahari jatuh, nampak gunung Kinabalu. Orang cari seperti itu. Sepatutnya cari rumah apa? Cari rumah yang tepinya masjid. Pelik sangat kita. Dia tidak mau tepi masjid. Nanti balik-balik kena pergi masjid. Nanti balik-balik kena azab. Nanti balik-balik. Dia takut masuk surga. Dia takut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid ini siapa? Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Kemudian apa lagi? Wa aqamas shalah, dan dia dirikan salat. Wa ataz zakat, dan dia mendirikan zakat. Wa lam yakhsha, dan dia tidak takut illa Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Bukan senang nak memakmurkan masjid, tapi kita garap dan alhamdulillah Kampung Bimbing menyambut seruan tersebut. Siapa lagi mau memakmurkan masjid kalau bukan kita? Jadi kedua tersebut kita rebut bagaimana mendapatkan kebaikan tersebut dalam keadaan yang kita kapasitinya sangat sedikit. Macam saya tadi saya cakap 3 kali qul Allah, 1 Quran, 3 kali lagi 2 Quran, 3 kali lagi 3 Quran. Jadi kalau kita habis setiap hari, dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat lain. 1 langkah ke masjid diangkat derajat, dibuang 1 dosa. Itu semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita mau mengatasi dugaan-dugaan tribulasi ini? Itu saja. Kita yakin Allah berikan kita surga. Kita yakin bahawa apa saja yang ada di sekeliling kita buat kebaikan. Dan yang akhir sekali, pastikan serunding mungkin kita jauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga dengan penjelasan doktor tadi dapat kita semakin diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah, beralih pula kepada panel kita yang kedua Ustazah. Dalam melalui kehidupan kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Jadi Ustazah, apakah sebenarnya peranan sebagai yang dimainkan oleh wanita atau muslimah dalam membantu proses kehidupan dalam rumah tangga ataupun dalam institusi keluarga itu sendiri? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Institusi keluarga ini adalah satu himpunan masyarakat terkecil yang di dalamnya terdiri daripada suami, istri, dan anak. Itu institusi keluarga. Jadi sebuah masyarakat itu terdiri daripada beberapa institusi lah kan. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu oke, maka institusinya kena oke. Jadi keluarga kena oke dulu, jadi masyarakat baru oke. Jadi apakah peranan institusi ahli keluarga itu? Sudah jelas lah. Kita dalam rumah tangga ini mesti menginginkan sesuatu yang diridhoi Allah. Mawaddah warahmah. Itulah tanggung jawab ataupun itulah matlamat hidup kita. Mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, apakah yang boleh menjadikan kita ini bahagia? Banyak ibu-ibu, banyak faktor dia.
sehat, bahagia, betul kan? Banyak duit, bahagia kan? Adakah ibu-ibu kalau banyak duit sedih? Ada. Bahagia. Banyak duit bahagia, sehat bahagia, dapat suami yang baik bahagia, betul gak Ustaz? Dapat istri yang soleha bahagia, dapat anak-anak yang soleh soleha bahagia, betul kan? Nah itu. Jadi semua itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia mesti diusahakan. Siapa yang bertanggung jawab membentuk keluarga itu? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ketua di dalam rumah tangga memegang peranan penting. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Suami ini adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladiha. Dan seorang istri adalah timbangan untuk suami. Jadi mesti bergandeng bahu ibu-ibu. Jadi untuk memajukan semua institusi keluarga ini bukan seorang-seorang, tapi mesti adanya satu pasukan yang kuat, diketuai oleh abang, suami. Kemudian dikuatkan oleh istri. Jadi istri bergandeng bahu dengan suami untuk memajukan sebuah rumah tangga yang baik. Anak-anak adalah amanah kita, bukan amanah istri seorang. Kalau ibu-ibu mengatakan tanggung jawab untuk mendidik anak itu adalah bapak seorang, salah. Kalau bapak mengatakan untuk menjadikan tanggung jawab mendidik anak itu adalah ibu seorang, salah juga. Tanggung jawab untuk mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Bergandeng bahu bersama, baru ada hasil. Apakah tanggung jawab si ibu yang sebenarnya? Berat. Tanggung jawab si ibu dalam rumah tangga, saya selalu mengatakan ibu adalah timbalan pengarah di dalam sebuah rumah tangga. Jadi saja siapa pengarahnya? Suami lah. Inilah pengarah kita, inilah timbalan kita. Kalau pengarah tidak boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka timbalan lah. Kalau pengarah ini sibuk dengan aktiviti di luar sana, karena tanggung jawab suami ini sebenarnya di luar, mencari nafkah, mencari rizki. Nanti rizki sudah dapat, nafkah sudah dapat, baru dibawa pulang ke rumah. Jadi apakah tanggung jawab si istri di rumah pula? Mengganti tanggung jawab ataupun menggalas tanggung jawab sebagai timbalan pengarah. Apa timbalan pengarah perlu buat dalam rumah tangga? Pastikan aqimus sholat. Anak kita ini sholat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, daripada azab api neraka. Itu tanggung jawab kita bersama. Suami sholat, ibu sholat, anak tidak sholat, ada masalah. Istri sholat, anak sholat, suami tidak sholat, big problem. Karena dia ketua. Jadi bergandeng bahulah untuk sama-sama melaksanakan ajaran Islam supaya kita makin dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini dia punya tajuk, dekat padanya. Artinya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan suami, dekat dengan istri, dekat dengan anak. Jadi bagaimana supaya dekat itu? Maka pastikan hubungan kekeluargaan mesti baik. Peranan si suami, peranan istri, peranan anak laksanakan dengan baik. Barulah kita akan mendapatkan sebuah keluarga mawaddah warahmah, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Itu dia punya petuanya ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu tanggung jawab yang kedua mesti memastikan anak ini sukses di dunia juga. Bagaimana supaya anak kita sukses di
pastikan anak kita ini rajin belajar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilmi darajat. Allah mengingatkan kepada kita, Allah akan mengangkat derajat, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dengan orang yang berilmu pengetahuan ke tahap yang lebih. Yang boleh merubah hidup kita ada ilmu. Jadi tanggung jawab kita semua, selain kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, pastikan ilmu pengetahuan sebagai bekalan di dunia kita sama-sama tingkatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Maksudnya sudah saya dapat simpulkan bahwa tanggung jawab ataupun peranan terhadap institusi keluarga itu sebenarnya masing-masing ada peranan. Sesuailah selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut inna rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya pada Allah itu ada hak yang kita tunaikan. Pada diri kita sendiri ada hak yang kita tunaikan. Pada ahli kita, keluarga kita, masyarakat kita ada yang hak yang perlu kita tunaikan. Jadi terima kasih Ustaz atas pesan tersebut. Insyaallah sidang muslimin muslimat yang berada di Masjid As-Sadah pada malam ini kita berada secara langsung dalam forum Anjung At-Taqwa di Sabah FM. Tidak lupa juga pendengar setia radio Sabah FM yang berada di luar pada malam ini, kita bersiaran secara langsung di Masjid As-Sadah Kampung Pimpin. Baiklah, saya beralih semula kepada panel kita. Yang pertama yang berbahagia Dokter, bolehkah yang berbahagia Dokter kongsikan kisah para sahabat? Kita tahu para sahabat Nabi ini banyak ujian dan cabaran dalam melalui kehidupan. Agar bila Dokter kongsikan pada malam ini, bolehlah kita ambil sebagai iktibar ataupun ibrah kepada diri kita dalam kita melalui kehidupan. Silakan Dokter. Masih atau moderator, muslimin muslimat, pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah sekalian. Kisah sahabat sangat banyak, sampai ada Hayatus Sahabat 2 jilid. Banyak di masjid-masjid itu selalu ada. Jemaah tabligh selalunya baca tuh. Dan banyak perkisaran kisah sahabat ini. Kadang-kadang memberi impak, tapi selalu orang cakap itu dulu. Sekarang mana ada sudah. Macam bapak lah cakap, bapak dulu naik biskal daripada Beaufort pergi Pimping, pergi sekolah. Iyalah, dulu tidak ada bas, mana ada band. Sekarang semua laju aja. Jadi jangan kita kasih banding sama anak kita benda-benda seperti itu. Dia tidak tengok, dia tengok handphone. Sebab dia tidak menghayati benda tersebut. Tapi kasih sayang Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi semua kenal. Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat yang mulia. Apabila berlaku peperangan Khandaq, perang Khandaq ataupun perang Ahzab, maka Madinah terpaksa membuat persediaan untuk menjaga kota Madinah. Tidak boleh keluar sebab kita tidak mampu. Jadi mau tidak mau menjaga kota Madinah. Jadi salah satu respon daripada sahabat tersebut, cadangan ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, gali parit. Ini strategi Parsi. Tanah Madinah keras, bukan macam tanah Pimping. Taruh jak kelapa hidup, rambutan hidup, mangga hidup. Cuma taruh kurma belum tentu hidup. Tapi persoalan dia gali parit. Semua sahabat Nabi bilang parit. Parit bukan calon-calon mau gali dalam 2-3 hari, benda bukan senang. Nabi kata, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Sami'na. Dia orang tidak pertikai pun apa yang Nabi beritahu. Tapi mustahil benda tersebut. Memang pernah tanah Madinah sangat keras. Siapa yang pernah pergi Madinah, benda itu tidak ada sudah, semua jalan raya sudah. Tidak jumpa juga Khandaq ataupun parit tersebut. Maka galilah mereka tersebut. Sahabat-sahabat Nabi ini. Mereka duit daripada mana? Mereka bukan gaji bulanan. Tunggu 16 hari bulan, 25 bukan. Mereka kerja dengan apa? Itu sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Nabi sendiri. Jadi mereka pun menggali. Start menggali itu, startlah mereka melilit perut mereka dengan batu. 8.
Apa? Dan ada satu batu besar tuh. Sahabat yang lain bilang, kita tidak mampu nih. Panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tak mampu. Daripada tanda tak boleh pecahkan batu tersebut. Maka mereka pun minta Nabi datang. Nabi kasih pecah batu tersebut dengan izin Allah SWT. 2 hari tidak makan, minum saja. Tidak sempat sebab takut serangan daripada pihak musuh, kafir musyrikin dan Yahudi masuk. Mereka pun kata, kau ikat perut, ikat. Kau berapa biji? Ada yang 1, ada yang 2. Kita mana pernah ikat? Kita tali pinggang terlepas sebab terlampau. Allahuakbar. Terlebih. Sangkut bang, tidak ada lubang sebab terlebih. Nah, sahabat Nabi ikat sebab lapar. Tiba-tiba mereka nampak Nabi pun ikat juga. Jabir bin Abdullah kata, Allah, aku tak mampu melihat kesedihan tersebut. Sedihnya sahabat Nabi lapar, aku diamkan diri. Dia pulang rumah. Jabir bin Abdullah pulang rumah. Dia pun bagi tahu istri dia, kita ada apa? Untuk makan. Adalah secupak gandum sama kambing betina kecil, anak kambing betina. Mbah, kau beli itu tepung, aku sembelih kambing. Mau kasih makan Nabi. Maka siap-siap tuh istrinya bagi tahu Jabir, bang, jangan panggil ramai bang, mungkin malu kita. Sikit begini. Bagi tahu Nabi sama berapa orang aja. Tolong jangan panggil ramai. Jabir bilang, bayalah, utamanya Nabi. Pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ada masak sedikit kambing dan ada uli roti daripada istriku. Itu saja aku ada. Jadi Rasulullah, kau panggillah beberapa orang sahabat untuk aku bawa di rumah. Apa kata Nabi SAW? Kau balik rumah, beritahu istrimu jangan angkat lagi periuk, biar di atas dapur. Kau beritahu istrimu jangan diuli tepung, tunggu aku balik. Kenapa ya Rasulullah? Aku mau bawa ramai. Jabir bilang, matai. Pulang-pulang istriku, Rasulullah mau jemput ramai. Apa Rasulullah pengumuman? Semua ahli kanda yang berjumlah 1000 orang, jom pergi rumah Jabir. Jabir masak. Habis. Sampai ke rumah, Rasulullah beritahu kepada istri, kepada Jabir, panggil ibu-ibu lain, tolong uli roti. Jabir, kau tunggu di luar, aku cebok. Aku ambil tuh kambing punya kuah, aku letak. 1000 orang tuan, muslimin muslimat pendengar yang mati Allah sabayatkan. Semua cukup 1000. Semua cukup. Tidak ada seorang dan semua kenyang. Apa itu? Mukjizat Nabi SAW. Sebab apa? Sahabat yakin kepada Nabi. Tidaklah orang cakap. Jadi kalau bapak suruh pergi masjid, jangan tanya. Kalau orang suruh apa-apa, jangan tanya kalau kebaikan. On saja, terus saja. Sebab itu kebaikan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Nabi SAW. Tapi jangan pula nanti sudah tidak ada makanan, Mam, aku ada masak sedikit nih, jemput 2 orang. Imam bilang, Pak jom, jemaah Masjid Sa'adah semua kita pergi rumah beliau. Pergi memang tak cukup lagi. Ini bukan zaman Nabi SAW. Sebab kasih sayang Nabi SAW, perit bersama. Nabi perit bersama sahabat. Mereka bersama Nabi SAW. Inilah kita ukhuwah masjid kita ini. Jangan ada satu langsung kecil hati. Ditegur oleh siapa? Allah saja. Ditegur oleh siapa? Alhamdulillah Allah tegur aku hari ini. Pengurusi tegur, alhamdulillah Allah tegur aku hari ini. Bukan pengurusi tegur, Allah suruh pengurusi tegur kita. Alhamdulillah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimarah hari ini, sedangkan Allah yang suruh orang lain itu marah supaya kita sadar akan hakikat sebenarnya. Jadi yang baik semua itu adalah pemberian dari Allah. Kita kan minta, ya Allah tunjukkan aku hidayah. Maka Allah tunjuk dengan siapa? Kemarahan daripada orang lain, kesilapan daripada orang lain. Kita tengok bahwa kita ikhtibar ataupun mengambil pengajaran daripada apa yang semua yang kita nampak sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih. Begitulah hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak dapat lari daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah diceritakan oleh dokter tadi boleh menjadi sumber inspirasi kita, pengajaran kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita seharian insyaallah. Baiklah, sebelum kita beralih kepada panel kita yang kedua untuk soalan yang terakhir, sidang muslimin hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita juga hadirkan Persatuan Syarikat Sabah. Sekiranya ada keluangan masa kita boleh hadir ke meja dorang untuk mungkin minta tuliskan khat seni Islam kita insyaallah. Baiklah, panel kita yang kedua Ustazah Lilis Mulyani, dan merupakan soalan terakhir. Setiap kita Ustazah mengimpikan kehidupan yang baik, sejahtera dan berjaya. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mencapai kejayaan dalam hidup kita, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Bahkan kita dalam doa kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Ustazah persilakan. Terima kasih Ustaz. Kebahagiaan di dunia ini sebenarnya jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Jadi puan-puan, tuan-tuan kena cari itu kebahagiaan. Sebagaimana yang tadi Ustadz sudah menceritakan, hidup ini kena mampan, kena seimbang. Dunia kena cari, akhirat kena cari. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, carilah bekalan dunia kamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Artinya, kalau hidup itu masih lama, bekalan perlu banyak. Tuan-tuan ditugaskan ke Kuala Lumpur. Contohlah, 1 minggu ada musyawarah. Tuan-tuan tidak boleh pergi kalau bekalan cuma 100 ringgit. Tidak akan cukup. Tuan-tuan mau pergi ke Kuala Lumpur 1 minggu, paling tidak duit yang ada di poket ini 500 ringgit. Kurang lebih macam bunga. Tuan-tuan mau hidup di dunia lama lagi, bekalan pun perlu lama kan, perlu banyak kan. Itulah yang Rasulullah galakkan. Tetapi Rasulullah mengingatkan, carilah bekalan akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Artinya, kalau kita akan mati esok, apa yang kita mau bawa? Tentulah amal. Amal apa yang kita mau bawa? Supaya kita pergi ini jangan kosong. Maka Rasulullah pun mengingatkan, di antara amalan-amalan yang boleh membahagiakan di dunia dan seterusnya boleh menjadikan habuan di akhirat, yang pertama adalah sedekahul jariyah. Sedekah jariyah. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rejab, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kumpulan manusia. Di mana satu kumpulan manusia itu hari itu nanam, hari itu tumbuh. Kemudian hari itu juga pokok itu berbunga dan berbuah. Dan hari itu juga ramai orang di sekelilingnya memetik itu buah. Maka Rasulullah bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh umatku waktu di dunia ini? Jibril berkata, ya Muhammad, inilah pahala yang diberikan kepada umatmu, di mana umatmu suka bersedekah. Satu kebaikan Allah bisa gandakan 700 pahala. Itulah sedekah. Jadi setelah Rasulullah ini pulang Isra Mi'raj, maka Rasulullah pun berdakwah dan berceramah. Maka ada seorang nenek tua angkat tangan dan bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu beruntunglah orang yang kaya, beruntunglah orang yang berharta, beruntunglah orang yang berduit. Rugilah yang macam kami ya Rasulullah, aku ini orang miskin, orang susah, orang tiada duit. Bagaimana aku boleh mendapatkan pahala sebanyak itu, sedangkan aku tidak mampu?
Maka Rasulullah bersabda, wahai hadirin semua, kalau puan-puan, tuan-tuan, kalau sahabat semua tidak boleh bersedekah dengan uang ringgitmu, maka sedekahlah dengan tenaga. Dengan tenaga. Ini di masjid ini ada satu majlis, kan? Tenagalah kita buat apa? Susun kursi, betul kan? Angkat mangkuk, cuci mangkuk, sedekah juga. Yang penting lillahi ta'ala, betul kan? Jadi seorang nenek itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana saya mau bersedekah dengan tenaga, sedangkan saya ini mana boleh ini umur 70 tahun, 80 tahun, mana boleh angkat-angkat apa lagi? Maka Rasulullah bersabda, sedekahlah dengan minta. Buat pikiran. Di masjid ada majlis, di surau ada majlis. Maka kita pun bercakaplah, Siti, yuk kita pergi masjid. Kau pikir, di sana ada majlis, yuk kita pergi. Begitu kan? Jadi pergilah kita. Itu sudah sedekah. Karena itu merupakan satu amal kebaikan untuk mendengar amal ma'ruf dan nahi. Kemudian, ya Rasulullah, ada lagi kah sedekah yang paling senang? Ada. Rasulullah bersabda, senyumlah ibu-ibu untuk suamimu. Itulah sedekah yang paling senang, tetapi nilainya luar biasa. Jadi mulai hari ini, bapak-bapak, pulang ke rumah, senyum saja. Ibu-ibu, suami datang, senyum. Jangan marah-marah. Senyum saja. Insya Allah, inilah senyuman yang paling senang dibuat dan pahalanya ada. Sedekah namanya. Jadi mulai hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak bersenyum. Jadi memandangkan senyum itu sedekah. Sedekah yang lainnya yang orang bilang banyak cabarannya, itulah sebabnya saya suka senyum. Sampai Ustaz Ramli cakap, Ustazah ini kok senyum, memanglah Ustaz bersedekah. Asal saja jangan aku senyum satu orang. Kalau aku senyum satu orang, Ustaz pun lari. Karena gila sudah namanya kan, betul kan? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sedekah ini jangan dianggap susah. Segala sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan, yang boleh menjadikan orang lain itu bahagia, karena lillahi ta'ala, insya Allah jadi sedekah. Dan pahala sedekah itu luar biasa. Di dunia kita banyak kawan, di dunia kita banyak sahabat, di dunia banyak saudara mara, di akhirat kita dapat pahala. Itulah sedekah, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baiklah Ustazah, terima kasih. Saya ingat cukup jelas apa yang disebutkan oleh Ustazah tadi. Dia tersimpul dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas," yang disebut sadaqatin jariyah, seperti yang telah disebut oleh Ustazah tadi. Baiklah, sebelum kita menutup tirai perbincangan kita pada malam ini, saya ingin sekali lagi beri masa kepada kedua-dua panel kita untuk memberi kesimpulan. Saya ingat seorang 2 minit. InsyaAllah, silakan. Terima kasih Ustaz Ramli, moderator, muslimin dan muslimat, pendengar sampai akhir dirahmati Allah. Sebagai penutup 2 minit, anak Umar bin Abdul Aziz, anak Umar bin Abdul Aziz, Sultan yang kelima disebut, dia mau mandi kolam. Daripada pagi dia tengok orang mandi kolam sampai malam dia. Tiba-tiba bila kolam tertutup, dia pun terjun. Bila dia terjun, pengawal kata, "Oh, siapa mandi kolam malam-malam?" Sekalinya tangkap. Bila tangkap, terkejut dia, "Allah, anak sultan. Kenapa kau mandi malam-malam?" Tadi pagi lagi, tapi saya tidak tuntun. "Kenapa kau tidak kasih tahu saya? Semua saya suruh keluar." "Saya tidak mau saya mandi kerana bapak saya sultan. Saya tidak mau saya mandi kerana bapak saya sultan." Itulah didikan Umar bin Aziz kepada anaknya, seorang yang soleh. Wallahu a'lam. Baiklah, seterusnya Ustazah, silakan. Terima kasih Ustaz. Dalam mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya lebih kita dekat kepada Allah dan Rasul dan juga kepada orang-orang yang kita sayang,
Maka saya bacakan sebuah firman Allah di mana Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita mau bahagia hidup, wa'budullaha, pertama kena tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, beribadah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menduakan Tuhan. Kalau ada masalah, sebut nama Allah. Ujian datang, sebut nama Allah. Ambil telepon, ambil sejadah, sujud. Paling tidak laksanakan salat sunnah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsan. Jangan lupakan kebaikan ibu bapak kita. Berbuat baik kepada ibu bapak, pahala bukan hanya di akhirat kita dapat, di dunia pun kita akan terima langsung. Dan juga derhaka kepada ibu bapak, balasannya bukan di akhirat, tetapi di dunia Allah bayar cash. 3 perkara jadikan renungan bersama. Ibadah pada Allah, jangan menduakan Allah, dan yang ketiga dengan ibu bapak, sayangi ibu bapak, jangan menderhaka kepada ibu bapak. Insya Allah hidup kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Alhamdulillah, kita telah pun berada di penghujung siaran forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Tidak lupakan Muhammad Dr. Daud Yusuf, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah. Tidak lupa pula turut hadir kita pada malam ini yang berhormat Tuan Mat Bani Musa, Tuan Edo Julumadan, seterusnya Tuan Haji Samin Najongki Pengarah, Yadim Negeri Sabah, Encik Razali Haji Baba, Sabah FM, Tuan Haji Yaakob Osman, Ketua Daerah Membakut, seterusnya pengurusi Masjid As-Saadah Kampung Pimping Membakut serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Saadah Kampung Pimping, unit siaran luar radio dan unit lampu RTM Sabah, muslimin dan muslimat yang hadir pada forum kita pada malam ini, seterusnya semua pendengar Sabah FM yang mengikuti forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Bagi pihak penerbit rancangan forum Anjung At-Taqwa, Awang Arif Awangiring dan Sofizah Munira Wahab mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang telah pun sekali bersiaran secara langsung, dan Alhamdulillah terima kasih atas kehadiran semua. Dan untuk acara yang seterusnya dipersilakan yang berusaha Encik Razali Baba bagi menjemput Tuan Haji Samin Haji Ongki, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, mengiringi yang berbahagia, yang berhormat Dr. Daud Yusuf, Pembantu Menteri di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N23 Bengawan untuk menyampaikan sincil penghargaan. Baik, kita mulakan dengan menjemput yang berbahagia Ustaz Dr. Ishraq Ramli, Pensyarahan Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya yang berbahagia Ustazah Lilis Mulyani Mamun, selaku pegawai penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Bertindak selaku moderator. Dijemput juga yang berbahagia Ustaz Ramli Daud, Penolong Pengarah Operasi Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim Zon Sabah. Dan terima kasih juga diucapkan seterusnya kepada Masjid As-Saadah Kampung Pimping Membakut, Tuan Haji Zaini Haji Abdullah selaku pengurusi Masjid As-Saadah Kampung Pimping Membakut. Terima kasih yang berhormat Dr. Daud dan juga tim-tim yang lain atas kesediaan untuk menyampaikan sincil melengkapkan gambar kenangan bersama-sama dengan
moderator dan juga kru penerbitan. Dan sekali lagi untuk makluman hadirin dan hadirat, insyaAllah esok Sahabat FM sekali lagi akan bersiaran secara langsung menerusi solat fardu Jumaat dari Masjid Kampung Pimping ini. Dan insyaAllah kita akan mula bersiaran secara langsung pada pukul 12.28 tengah hari. Dan sekali lagi kami war-warkan Anda juga boleh mengikuti siaran Sahabat FM di Gombang ini terus frekuensi 89.9 FM. Sekali lagi terima kasih kepada semua bagi pihak penerbit Forum Anjuran Taqwa Masjid As-Saadah Kampung Pimping Membangun, Awal Arif, Awal Eri, dan juga Sofi Sabdira Wahab. Saya Assalamualaikum dan jumpa lagi.